Halo guys, what's up? Apa kabar kalian semua? Yap, welcome back to my channel. Kali ini gue akan membahas mengenai seperti yang kalian lihat di judul, yaitu people pleaser. Kalian merasa nggak sih pernah jadi orang yang nggak enakan ketika kalian tuh misalnya kayak gini, ketika lu mau nulis dan lu nggak ada alat tulis, ya mau nggak mau kan lu harus minjem ke temen terdekat lu. Nah misalnya di sebelah lu ada temen terdekat lu dan lu itu nggak mau bilang kalau lu tuh mau minjem pulpen. Nah alhasil kan kayak teman lu nggak tahu kalau lu tuh mau minjem pulpen. Lu tinggal ngomong aja sebenarnya lu tuh butuhnya alat tulis. Mau itu pensil mau pulpen, intinya alat tulis. Dan ketika lu nggak bilang dan lu merasa kayak aduh gue jadi nggak enak nih, batin lu kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin lu mikirnya bahwa temen lu tuh nanti bakalan kayak ngejauhin lu ataupun nggak nemenin lu lagi. Karena hal-hal yang sepele kayak gitu sebenarnya tuh rasanya aman guys kalau lu minjem. Bahkan mungkin ya, ini mungkin sebagian orang tuh akan suka kalau dia tuh ngomong apa yang dia butuhin. Kalau misalnya lu diam aja, ya pastinya ya nggak tau lah orang yang mau nolong lu. Oke, itu tadi ya cuplikan dari cerita singkat yang gue jabarin mengenai orang yang dalam tanda kutip nggak enakan. Sebaiknya diubah sih pola pikir yang kayak gitu. Karena kalau dibiarin terus menerus, kan cuman tadi tuh minjem alat tulis doang ke temen lu. Itu hal sepele banget. Kita tuh manusia gitu. Manusia, makhluk sosial, jadi saling membutuhkan satu sama lain. Oke, kita langsung aja ke pengertian people pleasure dan menyelami lebih dalam people pleasure. People pleaser itu adalah orang yang mengorbankan seluruh dirinya untuk atau demi kesenangan dari orang lain. Jadi di sini maknanya tuh udah terlalu negatif banget. Udah terlalu merugikan diri lu sendiri. Bahwa lu tuh kayak seolah-olah kebahagiaan tuh didapetin dari orang lain. Padahal kebahagiaan itu ada di diri kita sendiri. Jadi kayak misalnya lu membahagiain orang lain. Terus orang lain itu sebenarnya udah merasa bahagia atas cara yang dia perlakukan di diri mereka masing-masing. Ini misalnya ya. Dan lu bisa-bisanya mencelah itu kayak seolah-olah lu tuh pengen bikin dia tuh lebih bahagia lagi. Jadi lu meninggikan ekspektasi orang tersebut supaya dia tuh bisa lebih seneng lagi. Padahal lu juga sendirinya itu butuh seneng. Kalau lu bagi dua fokus, kayak misalnya lu harus nyenengin diri lu, terus habis itu lu harus nyenengin orang lain, itu bakal capek sendiri hasilnya. Dan hasilnya tentu aja nggak maksimal buat kebahagiaan diri lu sendiri. Inilah dampak yang sangat merugikan buat orang yang merasa dirinya tuh people pleaser. Oke, tadi menyinggung tentang dampak kerugian. Sekarang gue akan jelasin beberapa dampak kerugian yang diakibatkan oleh orang yang people pleaser. Yang pertama itu pastinya dia akan stres. Karena apa? Karena ya beban pikirannya ya ditanggung sama dia dan orang lain. Jadi pikiran lo tuh kebagi dua. Ya tadi itu udah gue jelasin, di diri lo sendiri dan buat orang lain. Lo bakal overthinking parah. Lo gak bisa kayak mikirin satu cara, misalnya plan A gagal, terus lu ganti plan B untuk nyenengin orang lain. Lu gak bisa kayak gitu terus.
Berlebihan itu kita udah tahu sendiri lah ya. Even itu beribadah, berlebihan itu nggak baik ya. Apalagi ini menyangkut sama kesehatan mental lu. Kesehatan, apalagi kesehatan mental gitu. Kesehatan mental tuh penting banget buat lu pada jaga, dan juga lu tuh bisa dapet mental yang sehat ketika lu tuh udah menghindari hal tersebut. Hidup lu tuh udah lebih sejahtera, udah lebih bahagia dari sebelumnya. Dan dampak yang lain ketika lu meninggalkan people pleaser ini, lu tuh bakal hidupnya kayak apa ya? Kayak udah tentram, damai, seolah-olah nggak ada masalah lagi. Tapi masih lah, namanya manusia ya pasti ada masalah. Cuma kayak lebih plong aja, ada satu masalah yang ke handle dan lu tuh udah berhasil nemuin solusinya. Oke, untuk dampak yang nomor 2 itu pastinya kalian kelelahan. Kelelahan dalam hal apa? Kelelahan bukan dalam hal kayak pikiran lagi ya, karena kan pikiran tadi udah kita bahas, stres termasuk itu kelelahan, tapi di sini tuh namanya kelelahan mental. Mental lu bakal hancur banget, lu bakal kayak bilang hidup ini tuh kayak udah di ambang batas banget. Lu tuh kayak udah hidup segan mati tak mau. Jadi lu udah bingung gimana mau nentuin arah tujuan lu tuh kemana, sehingga akhirnya lu tuh kayak ya udah mengurung diri di rumah untuk mencharge kembali energi lu. Seolah-olah lu kayak orang introvert yang nggak ngerelain diri lu tuh keluar rumah demi untuk kenyamanan diri lu. Padahal itu zona nyaman yang harusnya tuh lu keluar bangkit untuk menyelesaikan masalah yang ada di depan lu, yaitu lu tuh udah terjangkit sama yang namanya label orang gak enakan. Makanya dari situ lu harus cari celah gimana caranya lu bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Nah, ngomongin soal zona nyaman tersebut, gimana caranya keluar dari zona itu, ini ada cara mengatasi dari people pleaser. Nah, caranya itu sebenarnya simple banget, tapi rasanya berat banget. Yaitu katakan tidak pada hal yang gak penting. Nah, sampai sini maksud gak? Kalau gak maksud, biar gue jelasin lagi. Nah, jadi itu simpelnya kayak gini. Misalnya lo punya temen, itu tuh dia ngutang sama lo. Misalnya ngutang 100.000 di hari pertama. Nah terus, dan dia tuh bilang dia bakalan balikin uang lo yang 100.000 itu di hari ke-5. Nah pas udah di hari ke-5, ternyata temen lu belum bayar-bayar juga. Dan lu positive thinking kayak, paling di hari ke-6 nanti dia langsung bayar gitu. Dan ternyata udah memasuki hari ke-7, belum ada kabar dari dia. Kayaknya dia tuh udah ngeremehin gua. Dan akhirnya lu tiba-tiba ada notif masuk dan itu teman lu ngabarin, katanya misalnya, bro, gue minjem uang lagi dong 100.000. Terus habis itu lu ya ada dua pilihan. Lu bilang iya atau enggak. Kalau lu bilang iya, berarti lu masih masuk dalam kategori people pleaser. Sebaiknya hal-hal yang gak penting itu tuh lu kurangin dulu ketika itu tuh emang bukan urgent di teman lu. Kalau misalnya urgent, kayak misalnya lu itu minjemin uang ke teman lu untuk suatu hal yang urgent, kayak misalnya dia tuh punya kakak dan ini maaf ngomongnya kakaknya itu sakit dan dia butuh uang 100.000. Tapi temen lu di masa lalu masih punya utang sama lu yang 100.000 tadi. Itu gak apa-apa untuk kepentingan kesehatan. Dan kesehatan itu emang diprioritasin. Kalau misalnya
emang gak terlalu penting banget, lu refuse that, tolak akan hal itu. Lu tuh bisa untuk memberi suatu alasan kayak, ya udahlah, lu aja belum bayar utang yang di masa lalu, masa lu mau minjem lagi sih? Karena lu tuh minjemnya untuk hal-hal yang gak penting. Kayak misalnya temen lu minjem buat cuman misalnya untuk investasi bodong doang dan dia ditipu. Oke, itu tadi ya hal kecil yang bisa kalian terapin di hidup kalian sehari-hari, yaitu mengatakan tidak untuk hal yang tidak penting. Jangan merasa kayak gak enakan atau lu tuh mengorbankan kebahagiaan lu demi orang lain. Sebenarnya halnya tuh kayak lu gak mempeduliin diri lu sendiri atau gak menghargai diri lu sendiri. Gimana lu bisa mau dihargain sama orang lain ketika lu aja diri lu sendiri belum lu pentingin, belum lu prioritasin. Setiap orang ya pastinya mau dihargain, tapi ya gimana cara lu menjaga harga diri lu. Oke, kita lanjut ke penyebab orang itu merasa dirinya people pleaser. Oke, jadi di sini gue bedah dari 2 yang menurut gue tuh emang urgent banget, yang harus dimaknai secara dalam-dalam di generasi yang menduduki di zaman sekarang ini. Yang pertama itu bukan dulu sih, waktu zaman-zaman mungkin pada zaman peralihan corona itu orang-orang tuh bilang gak mau lah gue keluar rumah, padahal kan udah gak ada coronavirus juga. Karena apa gak mau keluar rumah? Karena ya mereka belum pede sama wajah diri sendiri. Ini hal yang banyak banget diomongin waktu itu di sosial media dan di seluruh berita juga, jadi perbincangan isu yang hangat. Khususnya para remaja itu sebenarnya udah dikaruniai, semuanya udah dikaruniai wajahnya masing-masing. Itu ada yang karakternya begini, karakternya begitu, dan orang lain malahan bakalan seneng ngelihat lu karena lu tuh tampilnya beda. Terus juga orang lain bakal seneng karena dia menemukan wajah barunya. Terus habis itu lu juga bakal diajak nongki kalau lu tuh emang udah pede banget, pede maksimal lah. Terus yang kedua yaitu trauma. Siapa yang di sini punya trauma masa lalu? Kayak misalnya dibully kah? Atau lu broken home kah? Dan lain sebagainya. Gimana perasaan lu saat ini ketika lu menjalani kehidupan sehari-hari yang lu tuh harus menjadi seorang yang bukan people pleaser? Rasanya emang berat banget sih. Tapi ya mau gak mau harus dijalanin. Banyak banyak tantangan. Kalau emang lu menjadi seorang people pleaser, lu bakal dihadapkan sama tekanan. Tekanan hidup itu kayak misalnya lu ditekan habis di mental lu itu. Tapi kalau orang yang udah go out people pleaser, itu lu bakal dapetin kayak suatu yang istimewa. Suatu istimewa itu tantangan baru yang lu harus hadepin ketika lu bilang enggak sama orang lain dan orang lain tersebut kayak apaan sih lu gak asik. Nah, lu harus bisa nanggepinnya kayak dengan santai aja, karena emang itu tadi tuh cuman sekedar bercanda doang mungkin menurut dia dan juga mungkin menurut kita. Kalau kita nanggepinya itu santai, kita juga pasti bakalan ngelihat suasana di sana itu santai apa enggak. Orang bakal kayak confirm that situation is normal. Nggak ada kayak kecanggungan, nggak ada kayak ketegangan. Lu harus bisa
memanage atau mengatur diri lu sebisa mungkin. Jangan mengatur orang lain terlebih dahulu. Ketika lu udah berhasil, baru lu bisa untuk mengendalikan situasi yang ada di sana. Nah, itu tadi dari penyebab yang gue jabarin ada 2. Yang pertama tadi itu insecure, yang kedua itu trauma. Selanjutnya gue akan bahas jurnal yang membicarakan mengenai people pleaser. Jadi jurnalnya itu berjudul Kajian Mendalam Mengenai People Pleaser dan kaitannya dengan pengaruh psikologi. Jadi di sana gue udah sempat baca ada kalimat yang menyatakan seorang people pleaser itu biasanya mengalami yang namanya hypervigilance atau kewaspadaan yang berlebihan. Ini kasusnya memang merebah di mana-mana dan harus ditanggapi sebaiknya. Jangan acuh tak acuh. Ini merupakan kasus yang lumayan banyak di Indonesia karena emang gua ngelihat waktu itu ada berita yang menyatakan bahwa ada seorang yang mengalami tekanan berat. Dia itu langsung meninggal karena tekanan tersebut tuh terlalu berat atau yang biasa disebut depresi. Jadi kesehatan mental kita itu berlaku juga di people pleaser. People pleaser mengkaitkan kesehatan mental dan kesehatan mental akan mengubah itu jadi hal baik atau hal buruk. Kalau hal buruk ya tadi itu depresi. Kalau hal baik kita bisa go out people pleaser to become a good person. Kita bisa rubah hal-hal yang kita bilang sifatnya buruk jadi hal yang baik. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari gua yang tadi udah ngomong sana sini mengenai people pleaser. Semoga kalian menyukai video ini dan juga jangan lupa komen kalau misalnya kalian masih bingung sama people pleaser dan juga kalian mau diskusi mengenai people pleaser, bisa komen di bawah juga. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kalian. Gue Andi, seperti biasa. Bye-bye.